Yang Anda dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min yawmin hada ila yaumin nahdah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam, para pemirsa live streaming Radio Al-Hikam Sangatta Utara, serta para hadirin yang meluangkan waktunya untuk datang secara langsung di studio Radio Al-Hikam ini. Mudah-mudahan insya Allah kita semua akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita dapat melanjutkan kembali, dapat mengudara kembali ngaji kitab Lumabul Hadis karya Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Namun sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada pengarang kitab Lumabul Hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi la yamqiyamah wa khususan Syekh al-alim al-alamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti ghafarallahu lahu wa lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-babus samin, bab yang ke-8, fi fadilatil adzan, menjelaskan tentang keutamaan azan. Jadi seorang muadzin, maka ini nanti ada banyak fadilah keutamaan bagi siapapun itu di antara kita yang suka atau yang gemar atau yang rajin melakukan azan. Ketika mengumandang azan, memanggil panggilan salat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana lis-sholati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang azan untuk sholat sab'a sinina, sebanyak 7 tahun atau selama 7 tahun. Ini yang dimaksud muhtasiban, dengan mengharap pahala. Pahala ini artinya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ai bi ghairi ujrah, tanpa ada gaji, tanpa ada upah. Misal dari pemerintah atau misal dari takmir masjid atau lembaga yang lainnya. Yang jelas bahwasanya orang ini adzan hanya muhtasiban, berharap pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk materi ini tidak dimaksud di dalam syarahnya ini. Maka ketika seseorang yang adzan untuk sholat selama 7 tahun, maka balasannya apa? Kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bebas dari neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana thintai asyarata sanatan wajabat lahul jannah. Nabi Muhammad juga bersabda bahwasanya barang siapa yang azan selama 12 tahun, thintai asyarata sanatan wajabat lahul jannah, maka wajib baginya untuk mendapatkan surga. Jadi ya kita tinggal 12 tahun ini, jikalau dikatakan di dalam syarahnya, maka paling banyak atau paling lama usia manusia umat Nabi Muhammad itu adalah 120 tahun. Ini jikalau diambil 12, maka 1/10-nya. Jadi 1/10 hidup kita itu kita gunakan untuk apa? Untuk azan, untuk memanggil sholat. Nah, jikalau memang kita bisa melakukan, mengamalkan seperti ini, maka apa? Maka ketika kita bisa istiqomah selama 12 tahun ini, maka wajib bagi kita, wajib ya bagi siapapun itu yang kemudian bisa mengamalkan ini untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Ini bahwasanya barang siapa yang azan ya, yang azan kemudian sebanyak apa? Khamsa salawat, 5 kali sholat. Ini bisa kali ya 5 hari lah, katakan 5 sholat zuhur, asar dan seterusnya. Imanan, dengan mengharap apa? Dengan penuh keimanan. Artinya meyakini bahwasanya azan ini merupakan apa? Merupakan umur syariah. Artinya merupakan perkara-perkara syariat, merupakan bagian dari syariat Islam. Wahtisaban, dan mengharap pahala, thalabul ajri, artinya hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan upah atau gaji dari pemerintah misalkan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus atau akan mengampuni dosa-dosa yang akan datang. Ini ayminas saghair, artinya dari apa? Dari dosa-dosa kecil kita yang akan datang, ini akan dihapus oleh Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri asy-syahidu wal mu'adzinu wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatul jumu'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, 3 orang, 3 golongan, ya'simuhumullah, yang Allah itu akan melindunginya, min azabil qabri, dari azab kubur. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi 3 orang, 3 kelompok ya, atau 3 golongan, ini jelas 3 manusia, 3 jenis manusia. Apa itu? Dari siksa, artinya dijaga dari siksa neraka. Yang pertama adalah asy-syahidu, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang kemudian jihad di jalan Allah dan kemudian syahid. Wal muadzin, dan kemudian orang yang azan. Wal mutawaffa, orang yang meninggal yaumal jum'ah, di hari Jumat, wa lailatul Jumat, dan pada malam harinya. Artinya 3 orang yang ini, 3 kelompok atau 3 jenis, 3 golongan orang yang mati dalam keadaan ini, maka apa? Kelak ketika meninggal apa? Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Artinya siksa kubur ini akan dicegah, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita di antara ketiganya ini, bisa jadi ya kelak siapapun itu, orang entah itu syahid, entah itu orang yang muadzin, menjadi adzan, tukang manggil ketika waktu sholat datang, kemudian orang yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka ketika orang ini, ketika golongan ini, maka akan apa? Akan dibebaskan, akan dijaga atau dilindungi Allah dari siksa kubur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nas ma fi nida was safil awal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaih lastahamu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata manusia itu tahu, law ya'lamun nas ma fi nida, apa yang terdapat di dalam panggilan ainida azan, wasofil awal, dan sof barisan awal pertama ketika kita sholat, entah itu di mushola, entah itu ada di masjid, summa lam yajidu illa ayastahimu, dan itu tidak dapat ditemui dan tidak dapat didapatkan kecuali dengan undian, lastahamu, maka mereka semua yakni akan mau untuk apa? Untuk diundi. Artinya ini andai kata satirnya dibuka, andai kata penglihatan kita ya, nadrah kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian kita tahu fadilah, keutamaan yang ada pada panggilan azan ataupun yang ada di shaf awal, maka andai kata ini kok misalkan diundi, maka semua orang itu pasti akan akan ikut undian untuk mendapatkan shaf awal atau panggilan nida ini. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku ilaih, dan andai kata mereka semua itu tahu ma fit tahjir, apa yang terdapat dalam sholat tepat waktu, lastabaku ilaih, maka yakni mereka akan berlomba-lomba. Ini tahjir ini kalau saya cari di kamus artinya sholat tepat waktu. Walau ya'lamuna ma fil atamah, andai kata
nas mereka semua itu tahu mafil atama apa yang terdapat di dalam sholat isya wa subuhi dan sholat subuh, la tauhuma walau habwan, la atauhuma walau habwan, maka yakni mereka akan datang meskipun walau habwan, meskipun mereka akan merangkak. Maka ketika kita hendak sholat isya ataupun sholat subuh, ini kan waktu-waktu yang paling krusial, waktu-waktu yang mana kalau hendak kuat bangun tidur, ya sudah tertidur terlelap. Karena biasa jadi jam 5, jam 6 baru datang, kemudian sholat maghrib sebentar, kemudian biasanya makan, lantas kemudian tertidur bisa jadi. Nah, waktu isya ini ketika orang capek lelah dari bekerja. Kalau waktu sholat subuh ini karena memang waktu dimana kalau hendak orang bangun awal tepat waktu di waktu itu ya akan kesiangan. Maka ini waktu-waktu yang dianggap krusial, sehingga andai kata orang-orang itu tahu keutamaannya, maka yakni mereka itu akan datang meskipun dengan merangkak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sami'an nidaa faqabbala ibhamayhi fa wada'a ala aynayhi wa qala marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumil qiyamah wa qa'iduhu ilal jannah. Barang siapa, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda ini, barang siapa yang mendengar nida panggilan adzan, misalkan kita sudah terdengar suara adzan panggilan untuk sholat, faqabbala ibhamayhi, maka dia mencium kedua ibhamun, apa namanya ini, ibhamun itu ibu jari, dicium, fawadu'a ala ainaihi, kemudian diletakkan di mata, biasanya diusap-usapkan 3 kali. Wa qala marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Kemudian seraya berdoa marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Kemudian berdoa lantas fa ana syafi'uhu, maka jika memang seperti ini, ya, ketika apa yang dilakukan ini, maka dia akan memberikan manfaat yaumul kiamah. Nabi Muhammad akan memberikan syafaat di hari kiamah, wa qa'iduhul ilal jannah, dan sebagai penuntun untuk masuk ke dalam surganya. Jadi fadilah ketika pas terdengar adzan, maka kita dianjurkan untuk mencium kedua ibu jari kita, kemudian meletakkan di kedua mata kita seraya berdoa marhaban bi dzikrika ta'ala bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaatnya di hari kiamat dan akan menuntun sebagai penuntun kita untuk apa, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini luar biasa ini. Maka kita tidak heran jikalau satu saat, ya, kita melihat ketika ada orang terdengar adzan kemudian mencium kedua ibu jarinya, kemudian diusap-usapkan, diletakkan di kedua matanya, lantas kemudian seraya berdoa. Itu memang mengamalkan salah satu hadis atau sabda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika adzan ini maka biasanya harus ini, ya, sudah masuk waktu. Jangan sampai kita adzan itu tidak tahu waktu, lantas kita tiba-tiba langsung adzan. Nah, ini bagi yang puasa atau apa, ini nanti kan payah, kacau kalau seperti ini. Misalkan jam 5 tiba-tiba karena memang mendung, tidak tahu waktunya, oh ini sepertinya sudah maghrib, ini waktunya sudah masuk, sudah ghurub syams, artinya matahari sudah tenggelam. Iya, tenggelamnya itu bukan tenggelam sebenarnya, tapi apa, tertutup mendung, tertutup hujan, tertutup apa, sehingga tidak kelihatan. Pokoknya langsung adzan. Nah, kan salah, padahal baru jam 5. Artinya hakul yakin dulu bahwasanya ini sudah waktu masuk sholat, baru kemudian seorang muadzin itu mengumandangkan adzan. Dan juga biasanya ini dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. Lantas kemudian jikalau ini adzan yang dilakukan ketika sholat maghrib, maka ini biasanya duduk sebentar. Artinya ini dianjurkan, ya. Kalau ndak bolehnya sih ndak, cuma dianjurkan bahwasanya di dalam syarahnya dalam kitab Tangkihul Qaul ini, bahwasanya ketika kita adzan sholat maghrib itu kita dianjurkan untuk duduk sebentar, baru lantas kemudian kita mengumandangkan iqomah. Artinya tidak langsung dilanjutkan adzan kemudian ditutup dengan iqomah. Biasanya kan kita sering mendengar atau kita sering menjumpai, karena waktu mepet maghrib, apalagi yang adzan ini sudah
agak telat sehingga dia selesai adzan itu langsung iqamah. Ini kalau biasanya seperti ini, dalam posisi adzan maghrib ini dianjurkan duduk sebentar, baru kemudian kita berdiri untuk iqamah. Kemudian ketika kita adzan ini juga dianjurkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Kita ketika tidak memiliki wudhu, maka itu makruh untuk adzan. Maka kita usahakan ya, artinya ketika kita hendak memanggil orang untuk sholat, kita sudah mempersiapkan diri untuk apa? Untuk bersuci, untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kana waqtul adzan futihat abwabus sama wastujibat ad-du'a wa idza kana waqtul iqamah lam turaddad da'watuhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya idza kana waqtul adzan, jikalau ada waktu adzan, misalkan adzan berkumandang, maka futihat abwabus sama, maka pintu-pintu langit itu terbuka atau dibuka. Wastujiba doa, dan kemudian doa-doa itu diijabah, doa-doa itu dikabulkan. Wa idza kana waqtul iqamah lam turaddat ta'watuhu, dan ketika datang waktu iqamah maka doa itu tidak ditolak. Artinya ini merupakan salah satu tempat waktu merupakan waktu salah satu waktu yang mana ini merupakan waktu istimewa untuk kita memunajat atau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah di antara sela-sela azan dan iqamah. Kemudian ketika turun hujan, ketika khotib duduk di antara dua khutbah, ini juga merupakan waktu-waktu yang ini dianjurkan sangat sekali untuk kita melakukan doa. Ini insya Allah ini mustajab doa di waktu-waktu yang seperti ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala indal adzan marhaban bil qailin adlan marhaban bis salawati wa ahlan kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa darajah. Nabi Muhammad SAW bersabda, mangkola indal adzan, barang siapa yang mengucapkan ketika adzan ini marhaban. Apa ucapannya? Marhaban bil qailina adlan wa marhaban bis salati wa sahlan bis salawati wa ahlan. Marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan. Maka ketika kita mengucapkan doa seperti ini, maka kataballahu lahu alfa hasanah, maka Allah akan mencatat baginya 1000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyi'atin, dan Allah akan menghapus 1000 kejelekan, 1000 keburukan atau 1000 dosa. Wa rafa'a lahu alfa darajah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat 1000 derajat kepadanya. Maka ini ketika kita bisa baca, kemudian doa tadi ketika kita mencium kedua ibham kedua ibu jari kita, maka ini kita bisa amalkan agar agar kita mendapatkan pahala, agar kita mendapatkan ganjaran untuk untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sami'al adzan wa lam yakul mithla ma qala al muadzin fa innahu yumna'u min as-sujudi yaumal qiyamah idza sajada al muadzinun idza sajada al muadzinun. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda bahwa ketika man sami'a adzan, ketika kita semua mendengar adzan, mendengar panggilan untuk salat, walam yakul mithla ma qala al muadzin, dan kita tidak mengucapkan seperti halnya yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya shalah hayya al falah, maka jawabannya berbeda ya. Fa innahu yumna'u minas sujud, maka sesungguhnya dia itu kelak akan dicegah untuk bersujud di hari kiamat ketika orang-orang muadzin itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak merupakan bagian dari orang-orang yang orang-orang yang sujud, orang-orang muadzin ini yang sedang sujud di hari kiamat. Karena karena kita tidak mendengar tidak menjawab tidak mengucapkan yang sama atau tidak menjawab dan makanya ketika kita aktivitas apapun itu
ketika kita mendengar panggilan maka kita hentikan semua aktivitas terlebih dahulu. Toh itu tidak sampai, ya katakan 5 menit 7 menit lah kalau itu memang adanya nyaring lantang. Tapi 5 menit lah katakan itu. Aktivitas apapun kita usahakan untuk berhenti, untuk menghormati, karena memang ini panggilan yang tidak ada satu panggilan pun yang bisa kita tunda ini. Ya ini panggilan untuk sholat. Ya ini dalam keadaan apapun, baik kita kerja, baik kita dalam perjalanan, baik kita dalam keadaan apapun lah, yang jelas ketika terdengar suara adzan dan kita ini kok masih melakukan aktivitas, maka hendaknya kita berhenti terlebih dahulu. Kita harus berhenti sejenak, kemudian kita menjawab apa yang disampaikan oleh muadzin, kecuali hayyalas shalah hayyal falah, dengan jawaban la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, artinya apa? Artinya ini agar kita termasuk orang-orang yang mau yang mengamalkan, atau orang-orang yang termasuk dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini. Artinya ketika terdengar suara adzan maka kita menjawab dengan perkataan yang sama, agar kita tidak termasuk orang-orang yang ketika orang-orang muadzin itu sujud maka kita dicegah untuk ikut-ikutan sujud. Karena apa? Karena kita tidak mau menjawab, tidak mau mengatakan apa yang disampaikan oleh seorang muadzin dulu ketika hidup di dunia. Maka jangan sampai kemudian ini terjadi pada diri kita. Artinya ketika orang lain muadzin itu sujud semua kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi wallahu alam ini akan mendapatkan ridho, akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu, syafaat dari Nabi Muhammad, kemudian kita dicegah, maka itu akan merugi serugi-ruginya. Kerugian yang tiada akhir itu ketika ketika kita merugi di akhirat. Ketika kita dirugi di dunia, maka itu sementara, bisa jadi kita nanti akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar setelah kita mengalami kerugian beberapa waktu lalu. Namun jikalau di akhirat, jikalau sekali saja sudah merugi, maka ini bisa jadi kita akan merugi selama-lamanya, kerugian yang tiada akhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun fi zillil arsy yauma la zilla illa zilluh, imamun adilun wa muazzinun hafidun wa qari'ul qur'ani yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu 3 orang, 3 golongan, fi dzillil arsy, di dalam naungan arsy, yauma la zilla illa zilluh, yang di mana hari tidak ada payung, tidak ada naungan, ya, kecuali zillun, kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Yang pertama adalah imamun adilun, yakni imam atau penguasa yang adil. Ketika kita menjadi penguasa, ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka harus menjadi pemimpin yang adil. Agar Agar kelak di akhirat, kelak di yaumul kiamah, atau di hari di padang mahsyar, kita ini termasuk salah satu orang-orang yang akan mendapatkan naungan, yang tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan naungan, pertolongan katakanlah ini, maka barang tentu insya Allah akan mendapatkan sisi atau mendapatkan posisi yang nyaman, posisi yang enak insya Allah. Tapi jikalau kita dibiarkan kemudian panas mahsyar itu, ya, kemudian kita tidak mendapatkan naungan dari apapun, itu bisa jadi kita tenggelam keringat kita sendiri. Itu yang pertama. Artinya 3 kelompok yang akan mendapat naungan, di mana di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adilun, imam atau penguasa yang dapat berlaku adil bagi rakyatnya, bagi semua pengikutnya. Artinya tidak pandang bulu. Jikalau peraturan ini dibuat, maka untuknya dan untuk semuanya. Artinya semua lapisan masyarakat itu sama saja. Artinya ini peraturan etika, ya, tata tertib ini dibuat untuk Untuk dipatuhi semuanya. Artinya tidak lantas kemudian hanya sebagian saja yang kemudian ini diterapkan, sedangkan yang lainnya kebal. Tidak demikian. Artinya apapun itu, maka hukum, peraturan, etika atau tata tertib dan seterusnya, maka ini harus adil, harus merata. Jangan sampai kemudian yang lemah ini diinjak-injak, kemudian yang kuat itu adalah ada naungan atau ada dukungan darinya. Maka jika seperti ini termasuk orang zalim, dan ini bisa kelak akan
ungkit atau tidak terima ini rakyatnya, karena memang tidak diperlakukan secara adil. Yang kedua, wa muadzinun hafid, orang-orang yang menjaga adzan, artinya orang yang istiqomah, orang yang melanggengkan, orang yang mudawamah untuk selalu mengumandangkan azan. Maka kelak ini menjadi salah satu golongan, salah satu orang yang akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatin. Dan yang ketiga adalah orang yang akan mendapatkan naungan itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Yaqra'u fi kulli lailatin, dia membaca di setiap malam mi'ati ayatin, itu membaca sebanyak 200 ayat. Maka sebelum tidur kita dianjurkan untuk membaca ayat dari Al-Quran. Maka ini bisa jadi ketika kita melanggengkan istiqomah melakukan ini, mengamalkan ini, ya, baik itu apa yang dibaca, ya, artinya yang jelas ini merupakan anjuran untuk membaca Al-Quran, ya, baik berapapun itulah. Yang jelas ini kalau di dalam hadis ini adalah 200 ayat. Jika memang kita kita akan menjadi salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika memang bisa, mari kita usahakan untuk untuk mengamalkan. Ya, kalau memang kita tidak bisa mengamalkan 10 hadis, 10 sabda Nabi Muhammad SAW, setidaknya 1, 2. Ya, tahun depan 3, tahun depannya lagi 5, dan seterusnya. Artinya nanti kita kumpulkan tahun ini kira-kira berapa hadis yang kemudian dapat kita amalkan, berapa hadis yang kemudian dapat kita jalankan, kita istiqomahkan. Ya, dari awal kemarin, ya, keutamaan ilmu, amal, kemudian la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Artinya banyak hadis-hadis, banyak keutamaan. Jika kita ini mengamalkan, fa insyaallah kita banyak pahala, banyak ganjaran, dan yang akhirnya ketika kita banyak pahala dan ganjaran ini bisa jadi, ya, akan memudahkan kita untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu semuanya adalah hak Allah untuk menerima amal atau untuk memberikan balasan atau ganjaran, yang jelas kita semua berharap hanya semua yang terakhir adalah untuk menggapai ridhonya. Al-babut tasi fi fadilati salatil jamaah, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan motivasi bagi kita semua untuk selalu berlaku atau beramal soleh atau melakukan hal-hal yang positif bagi kehidupan kita semua, sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang baik dan diakhirkan dalam keadaan baik pula. Akhir kata dari kami, mohon ampun, mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.